Aduh guys, gue lagi capek banget deh. Kayak banyak banget gak sih pressure di kelas? Itu bikin gue kayak stres gitu deh. Terus juga nilai-nilai orang bagus banget, bikin gue insecure. Kata-kata itu terasa lebih familiar bukan dibandingkan dengan peranan bahasa Indonesianya. Itulah yang terjadi saat ini. Orang-orang merasa lebih relevan, modern, dan juga lebih gaul apabila menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lalu muncul pertanyaan, apakah bahasa Indonesia sekarang sudah tidak keren? Atau kita sendiri yang justru malah mulai menjauhi bahasa kita sendiri? Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan juga bahasa resmi dari negara Indonesia. Melalui bahasa Indonesia, keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah dapat disatukan dalam satu kesepahaman. Namun, di era modern dan digitalisasi saat ini, terjadi pergeseran pola penggunaan bahasa, terutama oleh kalangan generasi muda. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh dari media sosial, arus informasi global, serta dominasi budaya populer internasional membuat bahasa Inggris semakin sering digunakan dalam ruang-ruang komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian Hidayanti dan Sucipta pada tahun 2024, media sosial seperti TikTok mendorong munculnya variasi bahasa dan campuran kode atau mix kode, di mana bahasa Indonesia seringkali dicampurkan dengan bahasa Inggris dalam penggunaannya. Fenomena ini bukan hanya sekadar tren linguistik, tetapi juga mencerminkan perubahan cara pandang masyarakat terhadap prestis suatu bahasa. Bahasa Inggris sering diasosiasikan dengan kecerdasan, modernitas, dan juga status sosial yang lebih tinggi. Sementara itu, bahasa Indonesia sering dianggap terlalu formal, kaku, atau bahkan kurang relevan dengan gaya hidup kekinian. Media sosial memiliki peran besar dalam membentuk pola bahasa generasi muda. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga ruang pembentukan identitas suatu individu dan sangat berperan penting di dalamnya. Banyak influencer Indonesia menggunakan bahasa Inggris atau mencampurnya dengan bahasa Indonesia sebagai strategi untuk menjangkau audiens internasional dan membangun citra global. Pada penelitian Kodrianti dan rekan-rekan 2024 menyebutkan bahwa penggunaan bahasa asing oleh influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi dan personal branding. Ketika figur publik dan influencer menggunakan bahasa Inggris secara dominan, audiens, khususnya generasi muda, cenderung meniru pola tersebut. Akibatnya, bahasa Inggris tidak lagi sekadar alat komunikasi lintas negara, tetapi menjadi simbol gaya hidup dan prestis sosial. Disinilah tantangan muncul. Bahasa Indonesia perlahan tergeserkan penggunaannya dari ruang digitalnya sendiri dan hanya digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan dan juga administrasi. Sementara pada konteks ruang non-formal yang lebih santai, orang-orang cenderung menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Jika fenomena ini terus berlangsung, dampaknya tidak main-main. Salah satu dampak yang bisa dihasilkan dari adanya fenomena ini adalah menurunnya kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya, generasi muda akan merasa lebih canggung dan juga merasa tidak percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia sepenuhnya. Jadi, mereka memilih untuk mencampurkan bahasanya atau bahkan menggunakan bahasa Inggris sepenuhnya. Selain itu, kemampuan untuk berbahasa yang baik dan benar juga berpotensi untuk menurun. Menurut penelitian Widya Mandala pada 2024, preferensi penggunaan bahasa Inggris di media digital dapat mempengaruhi kompetensi bahasa nasional, terutama dalam struktur kalimat dan juga penggunaan kosakata. Bahasa Indonesia beresiko hanya menjadi bahasa administratif, bukan bahasa yang hidup, yang digunakan untuk berpikir, berekspresi, dan juga berkreasi. Padahal,
bahasa yang tidak digunakan secara aktif akan mengalami degradasi fungsi dan juga maknanya. Namun, perlu ditegaskan bahwa penggunaan bahasa Inggris bukan merupakan sesuatu yang salah. Bahasa Inggris tetap penting sebagai alat komunikasi internasional dan juga akses terhadap ilmu pengetahuan global. Yang menjadi persoalan adalah ketika bahasa Indonesia dianggap tidak layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya, generasi muda mampu bersikap bilingual secara sadar dan juga kontekstual. Menggunakan bahasa Inggris ketika diperlukan, tetapi tetap menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia di ruangnya sendiri. Pada penelitian Crystal di tahun 2023 menyebutkan bahwa bahasa global seharusnya menjadi alat tambahan, bukan pengganti bahasa nasional. Oleh karena itu, tantangan terbesar kita saat ini adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan globalisasi dan juga pelestarian identitas kebahasaan kita, yaitu bahasa Indonesia. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana bahasa Indonesia mulai dianggap tidak keren dan mulai tersingkirkan oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris, maka pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah, apa yang bisa kita lakukan? Apakah fenomena ini harus diterima begitu saja sebagai konsekuensi globalisasi atau perlu kita tanggapi dengan kritis? Jawabannya, tentu saja bahasa Indonesia tidak harus kalah, asalkan kita mampu untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri kita. Solusi pertama yang paling mendasar adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Selama ini, bahasa Indonesia selalu diposisikan hanya sebagai bahasa formal, bahasa yang kaku, dan bahasa upacara. Akibatnya, bahasa Indonesia terasa kaku dan jauh dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda. Padahal, bahasa Indonesia memiliki fleksibilitas yang tinggi dan mampu mengekspresikan berbagai gagasan modern, dari isu teknologi, budaya populer, hingga diskursus global. Karena itu, bahasa Indonesia perlu dihadirkan sebagai bahasa yang hidup, luas, dan relevan, bukan sekedar bahasa kewajiban. Ketika bahasa Indonesia digunakan dalam konteks yang dekat dengan anak muda seperti media sosial, musik, film, dan konten digital, maka bahasa ini tidak lagi terasa kuno, justru menjadi sarana ekspresi diri yang kuat bagi kalangan generasi muda. Solusi yang kedua adalah memperkuat peran konten kreator dan influencer dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan menarik. Di era digital ini, influencer memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap cara bicara dan pilihan bahasa bagi audiensnya. Jika influencer terus-menerus mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris tanpa kebutuhan yang jelas, maka pola tersebut akan dianggap wajar dan akan ditiru oleh audiensnya. Namun sebaliknya, ketika influencer mampu menggunakan bahasa Indonesia secara kreatif, santai, namun tetap komunikatif, hal ini justru meningkatkan kebanggaan terhadap bahasa nasional kita. Penggunaan bahasa Indonesia tidak harus selalu kaku atau terlalu baku, tetapi tetap memperhatikan struktur dan makna agar tidak kehilangan identitasnya. Solusi yang ketiga berkaitan dengan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah dan juga perguruan tinggi. Selama ini, pembelajaran bahasa Indonesia sering dianggap membosankan karena hanya berfokus pada teori, kaidah, dan juga hafalan. Akibatnya, siswa tidak melihat adanya keterikatan antara pelajaran bahasa Indonesia dengan realitas di kehidupan mereka. Padahal, pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya diarahkan pada keterampilan berbahasa yang kontekstual seperti kemampuan berargumentasi, kemampuan untuk menulis opini, berbicara di ruang publik, serta menganalisa wacana media sosial. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai alat berpikir dan berkomunikasi yang esensial. Solusi yang keempat adalah penguatan kebijakan dan regulasi bahasa, terutama di ruang publik dan juga media. Sebenarnya, pemerintah sendiri telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia, namun implementasinya masih lemah. Banyak ruang publik, iklan, nama usaha yang lebih mengutamakan penggunaan bahasa asing karena dianggap lebih menjual. Padahal, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik memiliki nilai simbolik yang kuat. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kedaulatan dan juga identitas bangsa.
Dengan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di ruang publik, masyarakat akan terbiasa melihat dan menggunakan bahasa nasionalnya sendiri tanpa merasa minder atau merasa tertinggal zaman apabila menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, upaya pencegahan juga dapat dilakukan melalui pendekatan bilingual yang tepat. Menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, tentu merupakan kebutuhan di era global ini. Namun, penguasaan bahasa asing tidak seharusnya mengorbankan bahasa nasional kita. Yang perlu kita tekankan adalah keseimbangan, bukan pengalihan. Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam kehidupan sehari-hari kita. Sementara bahasa asing digunakan secara fungsional, misalnya untuk kebutuhan akademik, internasional, atau komunikasi lintas negara. Dengan cara ini, bahasa asing dapat menjadi alat, bukan identitas utama dari diri kita. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah kesadaran dari individu masing-masing, khususnya bagi kita generasi muda. Generasi Z memiliki peran strategis karena mereka lah pengguna terbesar media sosial saat ini dan produsen dari bahasa baru atau slang. Ketika generasi muda sadar bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari identitas mereka, maka penggunaan bahasa Indonesia tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan pilihan sadar. Pada akhirnya, bahasa mencerminkan bagaimana kita memandang diri kita sendiri sebagai seorang individu dan juga sebagai seorang bangsa. Nah, apabila kita mulai meremehkan bahasa kita sendiri, tanpa kita sadari, kita juga sedang meremehkan identitas diri kita sendiri. Bahasa Indonesia tidak kalah keren, tidak kalah modern, dan tidak kalah mampu mengekspresikan pemikiran kompleks. Yang dibutuhkan adalah kesadaran dan kebanggaan untuk menggunakannya secara aktif di tengah arus globalisasi. Menjadi global bukan berarti kita harus kehilangan jati diri. Justru dengan menghargai bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kita siap untuk menjadi bagian dari dunia tanpa menghilangkan akar budaya kita sendiri. Mari berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Cintailah bahasa Indonesia. Terima kasih.